Safi sewaktu SD dulu sekolahnya gimana? Saya dulu di SD Impres Gunung Re 4, SD Impres Gunung Re 4 yang apa itu letaknya di jalan Raden Santri itu. Terus sekolah negeri dulu, saya sekolah negeri nggak kayak jenengan ya, Ma'arif malah ini, saya malah yang di pondok malah SD Negeri 4 Gunung Re. Terus selanjutnya Pandangan teman-teman apa bisa dulu termasuk anak yang nakal? Boleh dong cerita sedikit kenakalannya itu. aduh, saya dulu itu kalau SD itu masih nakalnya tuh nakal bolosan mungkin ya. Soalnya dulu saya waktu SD itu apa ya, ya anak manja ya, masih anak manja, jadi kadang suka bolos gitu. Bukan bolos sekolahnya, tapi kalau misalnya ekstrakurikuler itu suka bolos, terutama kalau kok kegiatan pramuka itu sering bolos. Tapi kalau nakalnya kayaknya enggak nakal, enggak nakal. Oke, ya betul. Apakah dulu Safi juga pernah berkelahi dengan teman-temannya sewaktu SD? Jika iya, karena masalahnya apa? Berkelahi. Kalau berkelahi fisik, alhamdulillah nggak pernah. Jangan pernah, saya tangannya pernah. Pernah. Kalau saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah berkelahi. Kalau misalnya marah sama temen ya pernah apa sebenarnya sepak bola. Karena dulu saya tuh sebenarnya saya tuh hampir semua olahraga ya nggak seneng ya. Hampir semua olahraga nggak seneng. Senengnya paling badminton itu jarang. Nggak pernah dulu itu apa sepak bola. Saya kan nggak ahli sepak bola. Terus salah satu temen itu ada yang istilahnya jengkel karena nggak bisa, saya jadi back nggak bisa ngerebut bola. Nah, saya marah loh. Akhirnya ketika saya berhasil ngerebut bola, yang ngedribble bola itu dari musuh itu yang paling pinter, bola. Bila saya rebut, kemudian saya kasihkan ke dia. Berarti orang Joyo, nyoh ini orang golke, ya gitu tuh. Dia marah-marah. Orang iso ngerebut bal, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngerebut bola. Akhirnya saya rebut, saya kasihkan dia, silakan dimasukkan ke bola sekarang kamu. Ngomong marah-marah tapi bisa nggak masukin bola, bisa nggak menangin itu. Jadi ya pernah kayak gitu. Terus Dulu waktu SD pelajaran yang paling disukai apa juga yang tak disukai Safi? saya dulu pelajaran yang paling saya suka itu bahasa Inggris. Jadi anu ya, eh, sampai sekarang pun saya kan juga senang bahasa Inggris dan nonton film itu juga suka yang barat-barat. Karena dulu itu guru bahasa Inggrisnya itu menurut saya itu menarik. Jadi reward atau apa hadiah kalau bisa menjawab pertanyaan dari bahasa Inggris itu nanti diceritain. Jadi kalau di kelas itu berarti setengah waktu di kelas itu ngapalin kosakata, waktu di kelas itu ngapalin kosakata, belajar bahasa Inggris, nanti setengah jam. Kalau dari kelas itu misalnya bisa menjawab 10 orang bisa menjawab benar dari hafalan itu, nanti dikasih cerita, kadang cerita horor, cerita pocong, cerita kuntilanak, itu seneng banget. Akhirnya kelasnya itu jadi hidup. Nah, saya senang bahasa Inggris, bahkan karena saya senang bahasa Inggris sampai pada waktu SMA itu saya itu lomba bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Nah, saya itu kan cuma senang bahasa Inggris, tapi kan nggak tiap hari ngomong bahasa Inggris. Itu pernah waktu lomba itu sama guru kan tiga dari sekolah itu, dari sekolah itu ngirim tiga anak untuk lomba. Nah, saya itu termasuk yang paling diremehin karena yang anak pertama itu yang dikirim satu itu dia mondok di pondok yang komunikasi tiap hari bahasa Inggris. Otomatis kan pasti ngomongnya lancar ya kalau tiap hari ngomong bahasa Inggris. Terus yang kedua, dia basicnya apa ya? Mungkin pernah juara juga bahasa Inggris. Nah, saya itu yang paling diremehkan. Maksudnya guru juga ngeremehin saya, kemudian dari teman-teman, kalau teman nggak tahu, tapi
dari pihak tidak sekolah tuh kayak ngeremehin saya, nggak mungkin masuk, tapi saya masuk. Nah ternyata pas waktu lomba berjalan, ya memang teman saya ini ngomong bahasa Inggrisnya lebih lancar. Tapi saya punya kelebihan. Waktu pidato kan, kalau pidato tuh cuma ada yang seringnya kebanyakan tuh cuma ngomong di depan mic. Jadi ngomong di depan mic, mic-nya itu statis gitu, mic-nya itu diem, ngomong cuma gini saja. Kalau saya mic-nya saya ambil, saya jalan-jalan sambil ngomong bahasa Inggris terangin ini, tapi saya sambil jalan-jalan. Akhirnya teman saya yang dua, yang menurut guru saya, menurut sekolah itu yang punya potensi mau menang, ternyata yang bisa menang itu saya. Saya masuk juara 3 sekabupaten, waktu itu saya sekolah di Wonosobo, sekabupaten Wonosobo. Jadi yang diremehin malah menang. Makanya anda jenengan itu kalau diremehin, buktikan bahwa anda itu bisa. Diremehin kayak Naruto, lu kayak apa? Boruto enggak diremehin. Naruto udah tahu ngerti Naruto. Lah itu. Jadi yang paling saya senang itu bahasa Inggris waktu itu. Tapi sekarang kalau setelah tua, yang saya senang itu malah berubah. Jadi kayak fisika, matematika itu saya senang. Tapi ya cuma sebatas senang, nggak mau belajar lagi udah. Ya nggak terakober, bahasanya nggak ada kesempatan. Terus Hobi sewaktu kecil Gus Hafi itu apa ya? waktu kecil, saya waktu kecil ya kayak jenengan-jenengan ya mungkin naik sepeda ontel sana kemari, dolan-dolan bahasanya, terus nyari ikan di kali, ikan kecil, kadang dapat udang, kadang dapat ikan wader, kadang nila, terus buru cicak, dulu pakai itu pistol-pistolan yang peluru peluru plastik itu, bunder-bunder, nah itu buru cecak gitu. Terus bosen sama cecak, buru tokek. Wah dulu saya keliling-keliling di sini sampai Ngasem, sampai Surabaya, sampai Prengasri itu buru cicak itu. Jadi hobinya itu ya jadi sama kayak jenengan lah, naik ontel, sepeda ontel itu. Wah pertanyaan masih apa sekarang. Terus Hambatan sebagai cucu kiai besar dalam berkarir bersama teman-teman apa ya? hambatan sebagai cucu kiai besar. Hambatan ya, hambatannya gini, hambatannya sebagai itu dari tokoh itu akhirnya saya hidupnya itu kan serba tercukupi. Jadi saya kalau pengen apa itu kan akhirnya minta ambilin ini, ada yang ngambilin, buatin ini, ada yang buatin. Jenengan kan enggak ya. Jenengan kalau minta ke orang tua enggak mungkin toh, Pak jukuk kayak kai, malah diseneni ya, malah dimarahin gitu ya. Tapi kalau saya kan di sini ada santri kan minta ambilin ini, ambilin ini, buatin ini. Akhirnya karena begitu kan saya jadi anak manja. Jadi anak manja itu mentalnya kan lemah. Jadi jenengan jangan seneng kalau anak manja. Jenengan harus seneng jadi anak yang mandiri, ambil sendiri, apa-apa buat sendiri, apa-apa sendiri. Anak mandiri itu baik. Tapi kalau saya dulu kayak gitu, akhirnya anak manja itu dulu saya kalau dihina, misalnya saya di EC, kan ini kan disini gus-gus gitu ya. Itu kan ada teman yang undang saya itu pedus gitu. Jadi di EC pedus ya akhirnya batunya nangis pikir gitu. Karena apa? Anak manja, apa-apa. Tapi kalau udah biasa kan, kalau istilahnya nggak manja, mana dipanggil kayak gitu nggak masalah. Terus cucu kiai besar, otomatis orang itu kan pasti punya harapan yang lebih besar. Misalnya cucu kiai harusnya juga pinter ngaji, cucu kiai itu pinter ilmu ini. Pernah itu saya suatu ketika itu waktu SD ya, seumuran jenengan ini, itu guru agama saya itu juga pernah saya sampai ngucap, karena saya emang bodoh dulu. Saya ketika SD seumuran jadi saya masih bodoh, ngaji belum bisa, terus bahkan juz amal nggak katam, sampai guru saya tuh sampai tuh, kamu tuh beneran anak kiai gak sih, anak kiai kok bodoh, bahasanya kayak gitu. Tapi kan sekarang kan kayak gini, jadi nggak masalah masa kecil bodoh, ya nggak masalah. Yang penting waktu dewasa buktikan bahwa kita tuh bisa, buktikan bahasa itu sekarang kayak gini loh. Dulu saya mengawali masa kecil ya parah lah, kayak
bodoh kayak Patrick, kayak SpongeBob, kayak bodoh. Tapi suatu dewasa ya buktikan kalau pinter kayak Sandy, kayak Raya, kayak Tuan Crab, tapi jangan jangan pelit kayak Tuan Crab. Terus saya dulu mondok 3 tempat ya. Waktu SMP saya mondok di Al Husain Kerakitan, Salam sini tempatnya Mbah Kiai Haji Muhsin, Mbah Muhsin. Kemudian saya SMA pindah mondok di Al Asy'ariyah, tempatnya Kiai Haji Muda Al Hafid. Saya berada di tempatnya Kiai Haji Athaillah, di putra dari Kiai Haji Mustahal. Kiai Haji Mustahal itu adiknya Kiai Haji Mutaha. Kemudian saya waktu kuliah mondok di Sunan Pandanaran juga mondok. Ini wartawan kecil ini ada yang pengen mondok nggak ini besok ini? Satu. Alhamdulillah, bagus. Kalau mau mondok bagus. Terus ada lagi? Apakah Gus Syafi pernah dukung sewaktu di pondok? Jika iya, karena apa? Dihukum. Pernah nggak pernah ya? Dihukum di pondok. Ya dulu kalau bukan dihukum ya, tapi cuma kayak pondok gitu. Jadi kalau misalnya ngaji terus salah ngomongnya, atau kan dulu saya di pondok kan Quran terus waktu di Al Husain itu. Jadi misalnya kayak ngucap dot gitu. Dot itu kan dalam Al-Quran huruf Arab itu kan ada bagaimana cara dia mengeluarkannya kan. Mok, dot harus apa ilatnya, lidahnya, bibirnya itu kan harus seperti itu. Nah itu kalau salah atau kalau salah panjang pendeknya, baca Quran salah panjang pendeknya cuma di track gini lah sini pakai tongkat di track. Nah itu juga waktu sekolah di pondok juga, di sekolahan kan ya kayak jenengan pernah kebeludakan yang sekolahan pernah tuh? Nggak pernah. Wah itu ketahuan Pak Kepala Sekolah balang sama sapu itu dilempar sapu, wih dia itu ya saya pernah lah kayak gitu masa-masa kecil. Kalau sekarang kayak gitu malah jenengan lapor orang tua kayak gimana gitu lah sekarang. Terus jadi kalau dihukum ya terima saja, jangan lapor sama orang tua. Terus juga sopo. siapa ini? Ditanya siapa? Gus Syafi, santri yang baik itu harus bersikap semacam apa ya? Santri yang baik ya santri yang ikut aturan pondok. Santri yang ikut aturan pondok. Santri yang bersikap sopan santun. Rajin mengaji, rajin ikut mengaji. Rajin ikut mengaji. Jadi kalau jadi santri itu kalau jenengan kan kalau sekolah kan harus pinter ya, kalau nggak pinter nanti ujian kan bisa nggak lulus. Tapi kalau santri kan yang penting ngaji. Jadi kalau pinter atau nggak pinter itu nggak pasti masalah, nanti aman kan. Yang penting ngaji. Pinter atau enggak itu nanti urusan Allah lah. Ya masih malah macet gitu. Nah, Terus Gus Syafi untuk menjemput kesuksesan itu dengan cara apa? menjemput kesuksesan ya. Yang pertama harus punya cita-cita. Harus punya cita-cita. Lah cita-cita niku tak ceritani. Cita-cita itu kayak bisa muncul karena kayak Naruto. Naruto itu kan dihina toh. Enggak tahu bola sama paham Naruto atau enggak. Naruto itu kan dihina. Naruto kan bapaknya Boruto toh. Naruto kan dihina. Lah karena hinaan itu akhirnya kan Naruto punya cita-cita jadi Hokage. Jadi cita-cita muncul karena dihina. Sampeyan pernah DC karo kancane? Lah, balasnya tuh bukan dikampleng kancane ora dijotos iki ndak, balasnya tuh buktikan kalau kamu bisa jadi Hokage, buktikan kalau kamu itu bisa jadi apa.
Nah kayak kados kula kan juga gitu. Dulu dihina, wah bocah goblok dan sebagainya. Sekarang buktikan saya bisa seperti ini. Saya punya murid yang banyak, saya punya santri, saya bisa ngajar, saya bisa jadi guru, saya bisa begini-begini. Cita-cita karena dihina. Tapi ada juga cita-cita karena jenengan punya saingan. Punya saingan. Misalnya, jenengan senengnya apa sekarang? Punya hobi apa jenengan? Ada yang punya hobi apa? Punya apa? Hah? Sepak bola. Punya rival betul. Aku Saingan. harus bisa ngalahin dia. Nah, cita-citanya adalah ngalahin dia. Saya nggak Ini mau kalah rivalnya. dengan dia. Sepak bola, saya kepingin menang turnamen. Itu kan cita-cita. Kalau punya cita-cita nanti bisa sukses. Jadi rivalitas, terus apa? Hinaan. Jadi karena dihina terus saya buktikan. Yang nomor 3 harus punya temen yang kompetitif. Tulis sudah ini jurnalis kok orang nulis. Jadi dihina ya. Hinaan muncul memunculkan cita-cita terus apa rival punya saingan bukan musuh, saingan itu bukan berarti musuh. Yang terakhir adalah harus punya teman yang pinter-pinter, teman yang pinter-pinter. Jadi jenengan carilah teman yang pinter-pinter, teman yang rajin-rajin supaya Anda itu punya gambaran rival-rivalan. Kalau teman Anda itu teman yang nakal-nakal, ya nggak punya cita-cita, nah. Nggak bisa sukses kalau yang jadi teman itu teman yang nakal-nakal. Terus oke, kata siapa? Apa impian sejati untuk pondok ini 25 tahun ke depan? 25 tahun ke depan. Wah, impian untuk pondok niki ya. Impian saya untuk pondok ini bahwa pondok ini memiliki, ya kalau sampai sudah ada, impiannya adalah pondok ini memiliki kayak semacam politeknik. Jadi santri selain mondok itu di pondok juga mengembangkan skill. Misalnya kita ambil berapa kategori, skill untuk bengkel mobil, skill untuk peternakan, skill untuk macam-macam. Karena di pondok ini itu banyak santri yang sudah punya skill, tinggal dikasih ruang untuk ngajar ke teman-temannya. Di sini tuh ada santri yang bisa cukur, jadi apa nih? Barber, tahu kan? Ini cukur anjing. Ini cukur yang begini, potong rambut, barbershop toh. Nah, di sini ada santri yang bisa cukur. Lah nanti santri itu ngajarin santri yang lebih kecil, santri yang baru ngajarin cukur. Ada yang bisa pijet, santri pijet, akhirnya nanti santri ngajarin untuk pijet. Ada yang bisa bengkel, nanti santri diajarin untuk bengkel. Ya, macam-macam. Jadi saya pinginnya tuh nanti santri nggak hanya bisa mengaji, tapi pulang ke rumah tuh bisa cari uang. Supaya tadi bisa sukses tadi, ngumpulin uang, nggak bergantung sama orang tua lagi, kemudian jadi pengusaha sukses. Jadi nggak cuma urusan ilmu agama, tapi saya pinginnya santri itu bisa jadi pengusaha-pengusaha juga. Atau mau jadi jurnalis kayak jenengan-jenengan juga bisa. Terus terakhir, Saran untuk teman-teman di MI Ma'arif Gunung Pring apa, Gus? teman-teman di FI Ma'arif ini, ya jenengan belajar ya, belajar yang Anda sukai. Belajarlah yang Anda sukai, tekuni yang Anda sukai. Kalau jenengan senang matematika, ya tekuni ilmu matematika. Kalau Anda senang kesenian, ya tekuni ilmu kesenian. Jadi banyak belajar. Beda ya, banyak kalau sekolah oke, dan rajin sekolah. Tapi yang Anda sukai itu harus Anda tekuni. Matematika atau apa. Kemudian apa namanya? Ini untuk teman-teman di MI, berarti kan bisa guru ya. Saya juga berarti bisa ngobrol ke Pak Guru. Pak Guru kalau ngajar jangan galak-galak. Setuju betul? Apa sih galak? Apa sih galak? Pak Guru jangan galak-galak. Terus Pak Guru kalau misalnya nilainya jelek jangan dimarahi. Oten boten saya nilai jelek dimarahi. Oten, oten nggih. Nah, sakniki wong tuane jenengan matur, jenengan ngomong ke orang tua, Pak, Bapak, Ibu,
saya kalau nilainya jelek jangan dimarahi. Karena apa? Saya bisa jadi jelek di matematika, tapi kan saya baik di apa? Baik di apa? Bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Saya kan ya walaupun saya jelek di bahasa Inggris, tapi kan saya baik di bahasa Indonesia. Apa? Walaupun saya jelek di apa? Pelajarannya apa aja tuh? Matematika, PKN. Saya mungkin jelek di bahasa Indonesia, tapi kan saya baik di PPKN. Artinya, Bapak Ibu, saya itu punya kelebihan di sini, tapi kekurangan di sini. Manusia pasti ada kekurangan. Jangan suka marah-marah. Nah, saya ini letak tangan jenengan coba. Jenengan kalau dapat rapot, terus banyak nilainya yang jelek, terus Anda jenengan sampai rumah melihat orang tua itu takut enggak? Takut. Tuh, takut toh. Orang tua tiba-tiba kayak gendruwo toh wajah itu, kayak kuntilanak ya. Nah, makanya matur orang tua, Pak, jangan marah-marah ya. Kemampuan anak jenengan segini. Kalau jenengan hargai, jadi ngeten nggih pengalamannya kula. Jadi saya itu dulu kan termasuk bodong. Waktu di SD itu pernah bodong. Di SD kayak MI jenengan ya, saksian jenengan. Itu kalau rapot itu kalau mau dikasih orang tua ya takut kayak jenengan ya takut. Ibu saya kan dulu galak kalau rapotnya jelek itu. Wah, dia sekolah kurang sergap bla 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 gitu ya. Kalau marah kan gitu orang tua. Kayak gitu. Ya pernah rapot itu yang naik kakek saya. Kakek saya ngomong, ranking berapa? Waktu itu saya ranking 12, agak penting ranking 12. Kakek saya jawabnya, ya cara bahasa Jawa nggih. Yo malah hebat toh. Rolas karo siji kan oke rolas. Bahasa ini rolas ya oke rolas. Dan di situ saya tuh senang, alhamdulillah akhirnya ada yang belain saya. Artinya tidak hanya kamu bodoh, tapi ini loh, tapi kan banyak. Jadi Anda minta dukungan orang tua, Bapak Ibu, kalau saya nilainya jelek, kan nggak semua. Saya senang merasa ini. Ya tolonglah didukung, disupport, jangan hanya marah-marah. Pak Guru, kalau saya nggak bisa ngikutin pelajarannya Pak Guru, ya jangan marah-marah. Saya harus selalu didukung, gitu ya. Jadi jenengan tekuni yang Anda sukai, Anda suka matematika tekuni, suka PKN tekuni, terus Anda matur ke Pak Guru, jangan marah-marah. Marah-marah itu bikin down. Bon selesai. Demikian wawancara ini kami lakukan. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.